Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulizar Chandra Nurrahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada kali ini saya akan menjelaskan 3 buah teori, yaitu pertama semiotika, speech act, dan juga Frankfurt School. Untuk yang pertama yaitu adalah teori semiotika. Teori semiotika merupakan teori yang mempelajari tentang tanda. Terdapat 3 buah elemen penting yang harus kita ketahui dalam kajian semiotik, yaitu yang pertama adalah tanda itu sendiri. Terdapat beberapa prinsip tentang tanda yang harus kita ketahui. Yang pertama, tanda didefinisikan sebagai suatu yang mengacu pada objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Dan yang kedua, tanpa tanda sebuah objek, peristiwa, proses, dan sebagainya tidak akan pernah bisa dijelaskan. Yang ketiga, hubungan antara tanda dan objek atau peristiwa atau proses yang dijelaskan bersifat arbiter. Arbiter yaitu berarti suka-suka atau semena-mena. Misalkan kita ambil kata anjing. Anjing menjelaskan binatang berkaki 4, berbulu, dan menggonggong. Tidak ada hubungan kata anjing dengan binatang berkaki 4, berbulu, dan juga menggonggong. Namun mengapa kata anjing dipilih? Ini karena sudah disepakati dengan sedemikian rupa. Kemudian yang elemen kedua yaitu kode. Kode yaitu adalah sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Contoh adalah tata bahasa atau grammar. Mengapa warna merah di rambu lalu lintas itu mengisyaratkan kendaraan harus berhenti? Karena ada sistem yang sudah menyepakatinya. Sistem itulah yang disebut sebagai kode. Kemudian elemen ketiga adalah kultur di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Seperti kita ambil contoh, apabila kita sebagai orang Indonesia berteriak anjing kepada orang Jepang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka kata anjing tersebut tidak akan berfungsi untuk orang Jepang yang tidak bisa berbahasa Indonesia tersebut. Selanjutnya, ada banyak pendapat mengenai semiotik teori. Salah satunya menurut Charles Sanders Peirce atau Triangle of Meaning. Peirce mendefinisikan tanda sebagai berikut. A sign refers to something other than itself, the object, and is understood by somebody. That is, it has an effect in the mind of the user that interpreted. Sebagai contoh, kata anjing adalah tanda yang mengacu pada objek binatang berkaki 4 yang berbulu dan juga menggonggong. Saat seorang mendengar kata anjing atau melihat objek binatang berkaki 4, berbulu dan juga menggonggong, maka meninggalkan efek di benaknya. Bisa saja ia membayangkan anjing atau binatang berkaki 4 tersebut. Berkaki 4 dan berbulu dan menggonggong itu sangat lucu dan mengemaskan. Efek ini yang disebut interpretan. Apa yang dibayangkan seorang atas tanda atau objek yang ini adalah interpretan dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman seseorang atas kata anjing atau objek binatang berkaki 4, berbulu, dan juga menggonggong. Ketika ia membayangkan anjing itu mengemaskan, bisa jadi dia memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan anjing atau binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Mungkin dia pernah memeliharanya. Kalau pengalaman seorang pernah digigit oleh anjing atau binatang berkaki 4, berbulu, dan juga menggonggong, maka efek yang ada di benaknya adalah anjing sebagai binatang berkaki 4 yang berbulu dan juga menggonggong, mengerikan dan juga menakutkan. Kemudian menurut Peirce terdapat 3 jenis tanda, yaitu icon, indeks, dan juga simbol. Icon adalah suatu tanda yang sesuatu yang secara fisik menggantikan objek yang menjadi acuannya, misalnya gambar, foto, atau lukisan. Yang kedua ada indeks, adalah suatu tanda yang menjadi indikasi objek tertentu, misalnya ilustrasi kaki kucing, tapi itu bisa menjadi penunjuk tentang objek kucing. Yang ketiga adalah simbol, yaitu suatu tanda yang disepakati secara arbitrer untuk menjelaskan objek tertentu, misalnya kata kucing disepakati orang Indonesia untuk menggantikan binatang berkaki 4, berbulu, dan juga mengeong, sementara orang Inggris menyepakatinya dengan istilah cat. Kemudian untuk teori yang kedua adalah teori speech act. Speech act teori merupakan teori yang menjelaskan bagaimana kata-kata menjadi sarana bagi penggunanya untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita tidak hanya merangkai kata-kata untuk menyampaikan maknanya, namun juga bertujuan untuk adanya tindakan, entah itu sebuah permintaan ataupun sebuah perintah. Namun ketika kita berbicara, terkadang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan, entah itu karena tidak sopan, tidak etis, atau sebagainya.
Maka dalam hal itu diperlukan kata-kata yang sifatnya tidak langsung, artinya butuh pemaknaan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan strategi dalam menggunakan kata-kata atau politik dalam berbahasa. Kemudian terdapat 4 buah lapisan makna, yaitu utterance act, propositional act, illocutional act, dan perlocutional act. Saya ambil contoh yaitu saya haus. Menurut utterance act yaitu pengucapan sederhana, sebuah pengucapan tanpa makna yang berbunyi saya haus, jadi tanpa ada makna apapun. Kemudian untuk propositional act atau kata yang menegaskan suatu tentang realitas. Saya haus bisa jadi saya merasa tenggorokan saya sedang kering dan merasa ingin minum. Dan yang ketiga adalah illocutional act, yaitu kata yang dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu. Ketika sedang berdiskusi, seseorang terkadang ingin menyudahi diskusi tersebut, namun merasa tidak enak apabila langsung saja meninggalkan diskusi tersebut. Maka seorang tersebut terkadang bisa menyatakan saya sedang haus ini, agar dengan tujuan bisa keluar dari diskusi tersebut. Dan yang keempat itu adalah perlocutionary act, yaitu kata yang didesain untuk menghasilkan efek berupa perilaku tertentu dari lawan bicara. Dalam proses perkuliahan, seorang dosen mengatakan saya haus, tujuannya adalah sebagai perintah pada mahasiswanya untuk mengambilkan segelas air. Kemudian ada 5 buah teori-teori speech act, yaitu pertama asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Asertif yaitu di mana pembicara yakin atas apa yang diucapkannya. Yang kedua, direktif, di mana pembicara bertujuan agar lawan bicara melakukan tindakan yang disebutkan dalam ucapan. Yang ketiga yaitu komisif, menerangkan komitmen pembicara untuk melakukan sesuatu hal yang mengikatnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam ucapannya. Yang keempat yaitu adalah ekspresif, yaitu pembicara ingin agar ucapannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ucapan itu. Yang kelima, deklaratif, pembicara untuk menciptakan hal atau mengubah keadaan melalui ucapan. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu adalah Frankfurt School, yaitu cara berpikir aliran Frankfurt dapat dikatakan sebagai teori kritik masyarakat. Teori ini berinspirasi pada pemikiran dasar Karl Marx, yaitu teori ini adalah membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi atau kebijakan para penguasa pemerintah. Kemudian terdapat beberapa asumsi. Teori kritis sendiri merupakan teori yang tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip umum, tidak membentuk sistem ide. Teori ini berusaha memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari realitas yang dianggap benar. Dengan demikian, fungsi teori ini adalah transformasi manusia. Ciri dari teori ini adalah pertama, kritis terhadap masyarakat. Teori kritis mempertanyakan sebab-sebab yang mengakibatkan penyelewengan dalam masyarakat. Struktur masyarakat yang rebus ini haruslah diubah. Kemudian yang kedua adalah teori kritis berpikir secara historis. Artinya berpijak pada proses masyarakat yang historis. Dengan kata lain, teori kritis berakar pada suatu situasi, pemikiran, dan situasi sosial tertentu, misalnya material ekonomis. Kemudian ada teori kritis yang tidak menutupi diri dari kemungkinan jatuhnya teori dalam suatu bentuk ideologis yang dimiliki oleh struktur dasar masyarakat. Selanjutnya, teori kritis tidak menutup diri dari kemungkinan jatuhnya teori dalam suatu bentuk ideologis yang dimiliki oleh struktur dasar masyarakat. Menurut mazhab Frankfurt, pemikiran tersebut telah berubah menjadi ideologi kapitalis. Teori harus memiliki kekuatan, nilai, dan kebebasan untuk mengkritik dirinya sendiri dan menghindari kemungkinan untuk menjadi ideologi. Dan yang terakhir itu adalah teori kritis tidak memisahkan teori dari praktek, pengetahuan dari tindakan, serta rasio teoritis dari rasio praktis. Perlu digarisbawahi bahwa rasio praktis tidak boleh dicampur adukan dengan rasio instrumental yang memperhitungkan alat atau sarana semata. Mazhab Frankfurt menunjukkan bahwa teori atau ilmu yang bebas nilai adalah palsu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.